Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali memanas setelah pengamat politik Roky Gerung tampil membela mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Namun pembelaan itu langsung dibalas tajam oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menyoroti keberadaan tim eksternal hingga besarnya nilai harta kekayaan yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Roky Gerung menilai kasus yang menjerat Nadiem syarat nuansa politis dan terlalu dipaksakan. Roky menyebut kebijakan digitalisasi pendidikan yang dijalankan Nadiem merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional, bukan tindakan kriminal. Menurut Roky, keputusan penggunaan Chromebook saat pandemi lahir dari situasi darurat yang membutuhkan langkah cepat pemerintah. Namun, Jaksa Penuntut Umum langsung memberikan respons keras terhadap argumentasi tersebut. JPU menegaskan perkara yang disidangkan bukan terkait gagasan digitalisasi pendidikan, melainkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran negara. Dalam tanggapannya, Jaksa juga menyoroti keberadaan tim eksternal di lingkungan Kemendikbudristek yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan proyek Chromebook. Jaksa mempertanyakan posisi dan kewenangan pihak luar yang dinilai ikut menentukan arah kebijakan kementerian. Selain itu, JPU menyinggung nilai kekayaan fantastis yang mencapai 4,8 triliun rupiah dan dikaitkan dengan aliran dana maupun pihak-pihak yang terhubung dalam perkara tersebut. Jaksa menilai angka tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini harus dibuka secara terang di pengadilan. Dalam sidang, Jaksa menegaskan bahwa pembelaan berbasis opini intelektual tidak bisa menghapus dugaan pelanggaran hukum yang sedang diuji melalui alat bukti dan keterangan saksi. Karena itu, JPU meminta majelis hakim tetap fokus pada substansi perkara dan fakta persidangan. Angle paling menarik dari perkembangan ini adalah berubahnya ruang sidang menjadi arena pertarungan narasi antara argumentasi intelektual dan pendekatan hukum formal. Kehadiran Roky Gerung membuat kasus Chromebook tidak lagi sekadar perkara korupsi, tetapi juga menjadi perdebatan soal kebijakan publik, kekuasaan, dan kriminalisasi kebijakan. Di sisi lain, langkah jaksa menyerang balik dengan isu tim eksternal dan nilai harta triliunan rupiah memperlihatkan bahwa penegak hukum ingin membangun persepsi bahwa perkara ini jauh lebih besar dari sekadar kesalahan administrasi proyek pendidikan. Kasus Chromebook sendiri menjadi salah satu perkara paling menyita perhatian publik karena menyangkut proyek digitalisasi pendidikan nasional bernilai hampir 10 triliun rupiah. Dengan munculnya nama-nama besar dan perdebatan terbuka di ruang sidang, persidangan diprediksi akan terus menjadi sorotan dalam beberapa pekan ke depan. Publik kini menunggu apakah pembelaan dari kalangan intelektual mampu memengaruhi arah opini terhadap Nadiem Makarim, atau justru jaksa berhasil meyakinkan pengadilan bahwa perkara ini merupakan bentuk korupsi sistematis dalam proyek pendidikan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.